Oke, apa kabar kalian semua? Kali ini saya akan membahas hama yang dulunya nggak ada di pertanian di Indonesia, sekarang ada, guys. Konten saya ini saya buat berdasarkan curhatan orang tua saya, karena orang tua saya kan memang petani, tentang serangan hama yang makin kesini kok namanya makin menyeramkan ya. Dan istilah serangan hama membuat saya merinding. Oke, saya hanya sekedar teori dan Anda petani sejati yang mengalami masalah dan menyelesaikan masalah di lapangan. Jika ada hal yang menurut kalian kurang pas dalam pembahasan saya, silakan tulis di kolom komentar agar penonton yang lain dapat belajar, guys. Oke, bayangkan dalam waktu kurang dari 5 tahun sebuah ulat dari benua lain bisa membuat ribuan petani Indonesia merugi ratusan miliar. Hama ini bukan cuma baru tapi juga super ganas dan nyaris tidak bisa dibasmi, guys. Dunia pertanian Indonesia sedang menghadapi ancaman yang tidak biasa, guys. Hama-hama baru bermunculan menyerang tanaman-tanaman strategis seperti jagung, padi, tomat, bahkan cabai, yang membuat para petani semakin bingung. Hama-hama ini dulunya tidak pernah ada di Indonesia. Bahkan sebagian petani di daerah merasa seperti bertemu alien di ladang, karena belum pernah melihat bentuk dan serangga seperti itu sebelumnya. Salah satu contohnya adalah Fall armyworm atau Stroptothera frugiparda, ulat berbahaya asal Amerika yang menyerang daun tanaman jagung. Hama ini pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 2019 di wilayah Sumatera, lalu menyebar ke Pulau Jawa dan Kalimantan. Menurut laporan FAO dan Balai Proteksi Tanaman Pangan, diduga hama ini menyebabkan kerugian hingga 100 miliar rupiah hanya dalam waktu satu musim tanam di beberapa provinsi, guys. Bukan cuma Fall armyworm, ada juga Tuta absoluta, hama yang menyerang tomat dan sempat menghancurkan produksi pertanian di Sulawesi dan Bali. Hama ini diduga berasal dari Amerika Selatan dan kini menyebar ke lebih dari 80 negara karena mobilitas perdagangan internasional. Kemunculan hama-hama baru ini menimbulkan berbagai pertanyaan serius nih. Mengapa bisa muncul secara tiba-tiba? Apakah ini dari perubahan iklim? Atau efek dari penggunaan pupuk kimia yang masif? Atau ada isu liar yang menyebut bahwa ini adalah hasil dari eksperimen biologis yang bocor ke alam liar, guys? FAO dalam laporannya di tahun 2023 menyebutkan bahwa 40% dari hasil panen dunia diduga rusak akibat serangan hama dan penyakit tanaman. Dan tren ini makin meningkat tiap tahunnya. Indonesia sebagai negara agraris tidak bisa hanya menonton. Perlu memahami mendalam mengenai penyebab kemunculan hama-hama ini dan strategi baru dalam menghadapinya. Karena kalau tidak, pertanian kita bisa jadi ladang eksperimen musuh tidak terlihat. Oke, kita ulas masalah ini dalam 5 chapter penting dan simak videonya sampai habis, guys. Bagaimana bisa seekor ulat dari benua Amerika tiba-tiba menyerbu ladang jagung di Indonesia? Apakah mereka naik kapal? Atau terbang sendiri? Atau ikut dalam kargo kita? Pergerakan hama ke wilayah baru bukan hanya mustahil di era globalisasi seperti sekarang ini, guys. Ketika barang, manusia, dan produk pangan berpindah antar negara setiap detik, maka mikroorganisme, benih gulma, bahkan hama serangga pun bisa menumpang. Hal ini yang disebut sebagai biological invasion. Fenomena ketika spesies asing masuk ke suatu ekosistem dan menyebabkan kerusakan yang sangat besar, guys. Salah satu contoh nyatanya adalah nama farm armyworm yang diduga berasal dari wilayah tropis di subtropis Amerika. Hama ini mulai terdeteksi di Afrika tahun 2016, lalu menyebar cepat ke Asia termasuk Indonesia pada tahun 2019. Dalam laporan FAO tahun 2020, dijelaskan bahwa penyebaran hama ini sangat mungkin terjadi lewat pengiriman bahan makanan hingga masuk ke dalam alat berat pertanian yang berpindah antar negara, guys. Hama ini termasuk dalam highly migratory pest. Artinya mereka bisa berpindah ribuan kilometer dengan bantuan angin atau pergerakan logistik, guys. Bahkan laporan dari International Plant Protection Convention menyebutkan bahwa dalam kondisi tertentu hama ini dapat menempuh jarak 1000 km hanya dalam satu musim migrasi, guys. Di Indonesia, Balai Besar Karantina Pertanian tahun 2021 menduga serangan farm armyworm termasuk lewat pelabuhan atau bandara internasional. Karena ditemukan jejak biologisnya di sekitar kawasan distribusi barang ekspor impor, salah satunya kemunculan hama seperti Tuta absoluta yang menyerang tomat juga diduga berasal dari luar negeri dan masuk melalui bibit impor yang tidak terpantau secara ketat, guys.
Hal yang lebih mengkhawatirkan adalah banyak negara termasuk Indonesia belum memiliki sistem karantina tanaman yang betul-betul ketat untuk semua jenis tanaman. Dalam laporan Kementerian Pertanian Republik Indonesia tahun 2022 disebutkan bahwa dari 140 pintu masuk negara, termasuk pelabuhan dan bandara, hanya 60% yang memiliki sistem karantina aktif dan pengawasan laboratorium. Sisanya mengandalkan pengamatan visual yang mudah kecolongan, guys. Maka masuknya hama-hama baru bukan lagi perkara misterius, guys, tapi realita dari sistem kontrol perbatasan yang belum siap menghadapi era perdagangan bebas. Tanpa perlindungan yang serius, Indonesia bisa jadi serangan empuk dari invasi hama-hama asing yang sebetulnya bisa dicegah sejak awal. Selanjutnya, kita bahas kemungkinan yang lebih mengerikan di chapter kedua, guys. Oke, kalau bom bisa menghancurkan kota, maka hama bisa menghancurkan negara agraris dari dalam. Pertanyaannya, apa ini sekedar fenomena alam atau memang dirancang, guys? Munculnya hama-hama baru yang dulu tidak ada, kini menyerang secara serentak di beberapa negara, menimbulkan kecurigaan di berbagai kalangan. Di balik diskusi teknis tentang cuaca dan pupuk, ada satu pertanyaan yang tidak bisa diabaikan. Mungkinkah ini adalah bagian dari senjata biologis, guys? Isu mengenai hama sebagai senjata bukanlah hal baru ternyata, guys. Sejak era Perang Dunia II, negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet pernah mengembangkan program agroterorisme. Strategi melemahkan musuh lewat sabotase pangan, termasuk menyebarkan hama dan penyakit tanaman. Meskipun tidak banyak dokumen terbuka soal itu, laporan dari Center of Strategic and International Studies atau CSIS di tahun 2018 menyebutkan bahwa penggunaan patogen dan serangga untuk melemahkan negara lain pernah menjadi bagian dari riset militer rahasia, guys, ternyata. Dan di Indonesia sebagai kalangan menyebut bahwa kemunculan serentak hama seperti Fall armyworm, Tuta absoluta, dan Liriomiza hutobrensis atau hama penggorok daun sejak 2018 hingga sekarang adalah sesuatu yang diduga tidak wajar. Mereka muncul bersamaan di wilayah berbeda, menyerang komoditas produk yang bernilai strategis seperti jagung, tomat, dan kentang, guys, bahkan padi. Namun dari sisi ilmiah, penjelasan paling kuat datang dari perubahan iklim dan dari degradasi lingkungan. Terdapat isu menyebutkan bahwa pemanasan global meningkatkan intensitas dan jangkauan serangan hama karena suhu yang lebih tinggi mempercepat siklus hidup dan reproduksi mereka. Akibatnya, spesies yang dulu hidup di daerah tropis kini bisa bertahan di dataran tinggi hingga daerah subtropis, guys. Faktor lainnya adalah penggunaan pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan. Diduga penggunaan pupuk kimia di Indonesia telah meningkat 8% per tahun dalam dekade terakhir ini. Ini menyebabkan kerusakan ekosistem mikro, membunuh predator alami hama, dan membuka jalan bagi ledakan populasi serangga, guys. Jadi apakah hama ini senjata biologis? Isunya memang ada, tapi sebagian besar ilmuwan masih menilai bahwa faktor utamanya adalah kerusakan lingkungan dan sistem pertanian modern, guys. Yang tidak lagi berimbang atau bahasa ibunya yang lebih sederhana bahasanya adalah rantai makanan sudah rusak menyebabkan ledakan hama. Namun tetap saja dalam dunia yang syarat kepentingan, konspirasi bukan hal yang mustahil. Dan siapapun yang menguasai pangan bisa menguasai dunia, guys. Jika bukan senjata biologis, apa ada hubungannya dengan pupuk kimia? Kita bahas di chapter ketiga, guys. Oke, pupuk membuat tanaman tumbuh subur. Tapi tahukah kamu pupuk yang sama bisa membunuh musuh alami tanaman dan memanggil hama datang berjamaah, guys. Bukan sholat aja yang berjamaah. Pertanian modern hari ini sangat tergantung pada pupuk kimia dan pestisida sintetis. Tujuannya jelas meningkatkan hasil panen dalam waktu singkat. Tapi di balik hasil yang meningkat, muncul konsekuensi tak kasat mata, guys. Kerusakan rantai ekosistem dan ledakan populasi hama. Pertanyaannya, apakah kita sedang menciptakan masalah dengan tangan kita sendiri, guys?
Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, konsumsi pupuk kimia di Indonesia pada tahun 2022 mencapai lebih dari 9,5 juta ton dengan rata-rata 6-8% setiap tahun sejak 2015. Sementara itu, data dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia menunjukkan bahwa penggunaan pestisida kimia melonjak sebesar 20% dalam 5 tahun terakhir, guys. Dengan jenis insektisida yang paling dominan digunakan di lahan sayur dan jagung, guys. Penggunaan bahan kimia ini memang efektif dalam jangka pendek, namun banyak ahli menyebut bahwa dalam jangka panjang efeknya sangat merusak. Salah satu contohnya adalah hilangnya musuh alami hama seperti laba-laba, tawon, parasit, dan kumbang predator. Pestisida yang sifatnya non-selektif membunuh semua jenis serangga, baik yang merugikan maupun yang menguntungkan bagi tanaman. Dan akibatnya ekosistem menjadi timpang. Ketika predator alami punah, maka hama utama yang dulu terkendali menjadi tidak terbendung, guys. Salah satu contohnya adalah serangan wereng batang coklat pada tanaman padi. Isu dari kalangan petani menyebut bahwa hama ini meledak setelah penggunaan insektisida terlalu berlebihan secara berulang tanpa pergantian bahan aktif lainnya. Bahkan serangan wereng yang parah di Jawa Timur pada tahun 2020 menyebabkan kerugian mencapai ratusan miliar rupiah, guys, diduga karena gagal panen hingga 60%. Selain itu, penggunaan pupuk nitrogen berlebihan dapat mengubah kadar senyawa kimia dalam tanaman, membuatnya lebih lezat bagi hama, guys. Penelitian dari Universitas Gadjah Mada atau UGM tahun 2021 menunjukkan bahwa tanaman jagung dengan kadar nitrogen tinggi lebih disukai oleh ulat griak dan memiliki resiko serangan 2 kali lipat lebih besar, guys. Dalam dunia pertanian, keseimbangan adalah kunci. Ketika tanah, tanaman, dan ekosistem dipaksa bekerja melebihi kapasitas alamiahnya, maka efek baliknya akan datang dalam bentuk serangan hama yang tidak terduga. Bisa jadi bukan hama yang datang dari luar, tapi kita sendiri yang mengundang mereka masuk ke Indonesia, guys. Dulu petani bisa membaca musim hanya dari arah angin dan nyanyian kodok, guys. Sekarang bahkan kalender tanam pun bisa salah total loh. Perubahan iklim bukan sekedar wacana di ruang konferensi, guys. Bagi petani dampaknya langsung terasa di ladang. Musim hujan yang datang terlambat, suhu yang melonjak ekstrim, dan kelembapan yang tidak menentu menciptakan kondisi yang sempurna bagi ledakan hama pertanian, guys. Ketika alam kehilangan ritmenya, maka hama pun keluar dari kendali, guys. Laporan dari BMKG tahun 2023 menunjukkan bahwa suhu rata-rata Indonesia naik 0,4 derajat Celcius dalam 1 dekade terakhir. Dan tren ini terus meningkat. Kenaikan suhu ini mempercepat daur hidup serangga hama. Misalnya, ulat griak yang biasanya berkembang dalam waktu 30 hari, ini bisa menyelesaikan siklusnya dalam 20 hari. Lebih cepat, lebih banyak, dan tentunya lebih merusak, guys. Di sisi lain, musim tanam menjadi tidak menentu. Dulu petani bisa menanam berdasarkan kalender musim, kini sistem itu banyak yang gagal. Keterlambatan hujan atau hujan mendadak di masa panen menyebabkan tanaman stres dan lebih rentan terhadap serangan hama. Isunya sekitar 40% kegagalan panen padi di Jawa Tengah tahun 2022 terjadi bukan karena penyakit atau pupuk, tetapi karena ketidakpastian cuaca yang berdampak pada serangan tikus dan wereng, guys. Tidak hanya iklim, kondisi tanah pun kini tidak lagi mendukung. Kandungan bahan organik di tanah di lahan sawah Indonesia rata-rata hanya 1-2%. Jauh dari standar ideal yaitu 5% untuk tanah yang subur. Data dari Balai Penelitian Tanah Kementerian Republik Indonesia juga menyebutkan bahwa lebih dari 60% lahan pertanian di Indonesia mengalami degradasi ringan hingga berat, guys. Diduga akibat penggunaan bahan kimia secara terus-menerus tanpa pemulihan ekosistem tanah tersebut, guys. Tanah yang miskin akan mikroorganisme tidak mampu melawan penyakit dan hama secara alami. Dalam kondisi sehat, tanah mengandung jutaan bakteri, jamur, dan mikroba baik yang membantu tanaman tumbuh dan menghambat hama. Tapi saat tanah rusak, semua itu hilang, menyisakan medan tempur kosong yang mudah dikuasai serangga perusak, guys. Alam bukan hanya menyediakan, tapi juga melindungi. Sayangnya ketika kita menghancurkannya sedikit demi sedikit, maka kita juga menghancurkan pertahanan alami tanaman dari ancaman hama, guys.
Oke, kalau hama makin pintar, kita harus lebih cerdas. Tapi solusinya bukan cuma soal beli pestisida lebih mahal, melainkan balik ke akar, tanah, ekosistem, dan manusianya, guys. Selain membahas penyebab ledakan hama, mulai dari senjata biologis yang diduga sengaja disebarkan, efek jangka panjang bahan kimia, hingga perubahan iklim, kita sampai pada pertanyaan krusial. Bisakah kita keluar dari krisis ini? Jawabannya bisa, tapi butuh revolusi cara berpikir, guys. Revolusi berpikir setiap manusia, setiap orang pasti berbeda-beda. Tapi menurut saya, solusi pertama yang mulai banyak dilirik adalah pertanian ramah lingkungan atau agroekologi. Ini bukan metode kuno yang ditinggalkan, tapi pendekatan ilmiah yang menggabungkan ilmu modern dan kearifan lokal. Agroekologi mendorong penggunaan pupuk organik, diversifikasi tanaman, rotasi tanam, serta pelestarian musuh alami hama seperti burung, katak, dan serangga predator. Contohnya, pemerintah daerah mendorong desa untuk mengadopsi metode pertanian organik. Diperkirakan hasilnya dalam 2 tahun intensitas serangan wereng turun hingga 60% dan penggunaan pestisida menurun lebih dari 70%, guys. Solusi keduanya adalah penggunaan data dan teknologi digital. Aplikasi berbasis AI dan sensor lahan kini bisa memprediksi serangan hama jauh sebelum terjadi. Startup seperti Eviseri dan Habibie Garden mulai merambah sektor pertanian dengan teknologi presisi. Menurut laporan Kementan tahun 2023, petani yang menggunakan sensor tanah dan monitoring cuaca bisa mengurangi kerugian akibat hama hingga 30% per musim tanam, guys. Tapi kenapa ya? Petani nggak disediakan aplikasinya gitu. Ini sayang banget menurut saya ya. Seharusnya negara itu memfasilitasi lah, membikinkan aplikasi supaya petani juga bisa memonitor lah kondisi di tanamannya atau di ladangnya atau di sawahnya. Sekarang persoalannya itu petani di Indonesia itu tidak disediakan aplikasi yang lebih canggih ya. Padahal berapa sih harganya? Yang ketiga dan paling fundamental adalah edukasi petani secara masif. Masih banyak petani yang tergantung pada distributor pupuk dan pestisida tanpa pemahaman lengkap. Pemerintah melalui program P4S atau Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya sudah membina lebih dari 4.500 kelompok tani secara nasional. Namun jumlah ini masih jauh dari cukup, mengingat ada lebih dari 33 juta petani di Indonesia. Kesadaran adalah titik balik. Hama bisa dikendalikan bukan dengan perang yang lebih brutal, tapi dengan menyembuhkan hubungan kita dengan alam. Saat petani diberdayakan, ekosistem dipulihkan, dan teknologi dimanfaatkan secara bijak, maka petani Indonesia bukan hanya pulih, tapi bangkit lebih tangguh daripada sebelumnya, guys. Oke, kita sampai ke kesimpulan, bukan hanya hama yang paling berbahaya, tapi pola pikir kita yang tidak pernah berubah, guys. Serangan hama yang dulu tidak dikenal kini menjadi ancaman nyata bagi petani dari Sabang sampai Merauke. Apakah ini karena mutasi alamiah, kerusakan ekosistem, atau diduga oleh manusia lewat senjata biologis? Mungkin semuanya benar, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menyikapinya ke depan, guys. Faktanya diperkirakan Indonesia kehilangan hingga 30 triliun per tahun akibat gagal panen, yang sebagian besar disebabkan oleh serangan hama dan penyakit tanaman. Jumlah itu bukan hanya angka, tapi nasib jutaan petani yang tergantung pada setiap hektar tanahnya, guys. Solusinya bukan sekedar menambah dosis pupuk atau gonta-ganti pestisida. Kita harus kembali ke prinsip dasar, memulihkan ekosistem, memperkuat pengetahuan petani, dan membangun sistem pertanian yang selaras dengan alam, guys. Karena petani bukan hanya soal menanam dan memanen, tapi soal bertahan hidup, soal memberi makanan bangsa, dan soal menjaga bumi agar bisa diwariskan kepada generasi penerus kita, guys. Kita bisa melawan hama, tapi hanya jika kita mau berubah. Oke, jika kalian suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya untuk pemberitahuan video kami terbaru, guys. Dan jangan lupa like video kami. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat buat kalian.